Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Heru Malianto dari JGP Angkatan 7 Kota Salatiga. Hari ini kita akan berbicara tentang budaya positif modul 1.4, diseminasi dari budaya positif. Disiplin positif ini adalah dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, ya, di mana beliau berpendapat Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, kan harus ada motivasinya untuk apa. Kemudian nilai-nilai apa yang akan dijadikan kebijakan universal dan keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang dan kolaborasi konstruksi menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini bisa dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan berbeda, karena itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Inilah yang akan menyebabkan semua orang menjadi positif. Jadi, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita capai untuk tujuan mulia. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Teman ada A dan B. Kemudian cobalah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghati, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang kemudian terjadi? Ya. Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini berbeda dengan teori kontrol. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, bukan hanya kesalahan. Kalau teori stimulus respon adalah orang lain bisa mengontrol saya, hanya dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang, win-win. Ini adalah perbedaan dari teori stimulus respon dan teori kontrol. Manakah yang terbaik untuk mendidik disiplin? Ya, kita akan melihat berikutnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi. Guru mengontrol murid, itu hanyalah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, ataupun latar belakang. Ya, ini adalah teori dari Dr. William Glasser. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, gotong royong, dan kreatif. Lalu bagaimana untuk menerapkan teori kontrol tersebut? Maka kita bisa melihat, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, disiplin kontrol diri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Ini dari motivasi eksternal, internal maupun motivasi internal. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Hasil karya tulisan yang dibayar lebih jelek. Guru jika bekerja karena gaji akan tidak kreatif. Anak yang bisa diberi hadiah tidak akan melakukan sesuatu tanpa hadiah. Karena itu di sini ada tindakan-tindakan guru, kita bisa melihat apakah itu hukuman atau teori kontrol. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi, itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan, push up, dan lain sebagainya. Ya, hukuman, push up itu hukuman. Ya. Konsekuensi membersihkan air tumpahan meja. Konsekuensi untuk menggunakan sepatu hitam. Ya, hukuman kalau apabila suruh lari, dan lain sebagainya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak harus meyakinkan. Membuat anak sakit, ya, membuat anak merasa tidak nyaman untuk konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Ya. Anak menghargai disiplin. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi, itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan dari hidup mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tadi sudah dijelaskan. Mungkin dalam hal korban
itu mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan, dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya? Ya. Ini sesuai dengan belajar merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan salah satunya adalah untuk menjadi manusia merdeka, di mana merdeka itu tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi merdeka itu adalah mandiri atau bisa untuk memerintah dirinya sendiri. Ya. Hari ini kita juga akan belajar tentang budaya positif tentang keyakinan kelas. Ya, misalkan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 untuk keselamatan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk kesehatan? Mengapa kita melakukan peraturan harus datang tepat waktu untuk kedisiplinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan akan membedakan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena itu budaya positif itu adalah budaya yang besar, di dalamnya ada lingkungan positif, keyakinan dan peraturan itu sendiri. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ya, itu Anda bisa lihat yang mana itu tata tertib, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, saling menyayangi, semangat, kemudian peduli dan lain sebagainya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat, ya, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan lain sebagainya. Ya, bekerja tampak tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan adalah tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Lalu bagaimana kebutuhan dasar manusia? Pada prinsipnya manusia itu mempunyai 4 kebutuhan dasar, yaitu rasa sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, lalu ada 5 posisi kontrol dalam menghadapi tindakan murid. Ya, apa saja? Yang pertama adalah membuat orang merasa salah. Itu jelas dengan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, menghukum, kamu tidak pernah melakukannya. Jadi ini seolah-olah langsung menjustice atau langsung memberikan vonis bahwa dia adalah salah. Kemudian yang ketiga, teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini memotivasi seolah-olah kita adalah teman mereka. Kemudian pengasih pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Melontarkan ya apa yang siswa mau. Dan kemudian posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah di sini? Anak diberi tanggung jawab untuk punya ide bagaimana menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, penghukum, kamu selalu yang paling terakhir itu adalah dari posisi penghukum. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol Anda bisa melihatnya. Ya. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer atau memperbaginya. Ya, jadi kalau hukuman, kalau kamu tidak, saya akan. Jadi seolah-olah
itu diberi ancaman. Kalau kamu tidak begini, saya akan begitu. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka saya akan hukum lari. Ya, itu semua. Tapi kalau teori kontrol, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi ditanya, kenapa kamu seperti itu? Ya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini dan seterusnya. Nah, di sini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Ya, jadi kita harus menanyakan terlebih dahulu. Ya, yang pertama sebetulnya adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, tanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apa yang kamu langgar. Kalau kamu sudah melanggar, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah dari segitiga restitusi. Ya. Untuk menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat masalah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, maka kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Lalu kita validasi kebutuhan. Ya, guru berkata dengan kata-kata, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan, apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Ya, setelah itu menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas ideal apa yang itu, kelas ideal yang seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa, dan seterusnya. Sehingga kalau kamu melarang, kalau kamu melanggar, apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah ada kasus 1, 2, dan 3 ya. Tapi ini kita lompati ya di sini. Karena itu di dalam teori kontrol ini, maka kita harus berperilaku dengan baik dan sadar bahwa murid-murid ini adalah sesuatu yang baik. Karena itu mari kita jaga mereka dan jadikan mereka anak-anak yang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.